Sufi Islamic Boarding School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal amin, sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wat tabi'ina wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, hafizakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah ke hadapan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada para pengikutnya termasuk kita sampai akhir zaman. Insyaallah taala pada kesempatan yang mulia ini kita akan belajar ataupun sama-sama belajar, dan kita akan mempersiapkan diri menyongsong bulan ataupun tamu yang indah, tamu yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah ditulis ataupun diwajibkan atas kalian, yaitu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang dahulu ataupun orang-orang terdahulu. Tujuan daripada puasa tersebut yaitu agar menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu takwa dapat direalisasikan yaitu dalam bentuk amalan, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait liman istata'a ilaihi sabila." Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memilih dan juga menjadikan apapun, menciptakan apapun atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyarah, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Yang artinya, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki untuk diciptakannya dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan Dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas, innallaha sami'un basir. Allah Subhanahu wa taala memilih daripada malaikat, yaitu Jibril, Israfil, Mikail dan seterusnya. Juga memilih dari kalangan manusia para anbiya, dan dari para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala memilih ulul azmi, yaitu 5: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih di antara para ulul azmi, yaitu sebagai pamungkas adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih daripada bulan-bulan yang Allah tentukan, yaitu ada bulan yang luar biasa agung, bulan yang luar biasa dinanti-nantikan oleh kaum muslimin, yaitu Syahrullah Ramadan, bulan Allah yaitu Ramadan, yang mana kita pada saat ini yang sudah di penghujung Sya'ban, kita akan masuk ke dalam bulan yang kita nanti-nantikan, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga kita masuk ke dalam bulan tersebut. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal-amal di bulan Ramadan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
sedikit akan saya paparkan, yaitu kesiapan kita, isti'dad kita untuk melaksanakan hal-hal yang baik di bulan suci Ramadan. Kita siapkan diri kita untuk menyongsong bulan yang agung, untuk menyongsong tamu yang dinanti-nantikan, yaitu bulan suci Ramadan. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, hal yang pertama yang dapat kita lakukan adalah kita senang, kita bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Subhanallah. Kenapa? Karena bulan ini begitu mulia, bulan ini begitu banyak keutamaan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bahwasanya di dalam bulan suci Ramadan terdapat waktu yang diturunkannya Al-Qur'an. Subhanallah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamah wa tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurim." Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah menjanjikan atas kalian berpuasa padanya. Pintu-pintu surga dibuka padanya, pintu-pintu jahim ataupun neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu, di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Siapa yang dihalangi atau terhalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Maka kita sebagai kaum muslimin, salah satu bukti ataupun tanda keimanan kita adalah kita senantiasa bergembira akan datangnya bihulul syahri Ramadan. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surah Yunus ayat 58, qala Allah taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira, karena karunia dan rahmatnya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Sekarang ketika kita mencoba untuk memberikan contoh, misalkan bahwa seminggu lagi ataupun beberapa hari lagi kita akan diberikan atau mendapatkan uang mungkin $500 ataupun 5 miliar dolar yang begitu besar. Dengan datangnya bulan Ramadan, tentu kaum muslimin dengan hati yang mulia, hati yang benar-benar mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, tentu dia akan memilih, dia disampaikan kepada bulan Ramadan daripada isi dunia ini. Baik itu dolar, baik itu harta, baik itu tahta, dia akan lebih memilih untuk menggapai bulan suci Ramadan. Ikhwani wa akhwati yarhamakumullah. Lihatlah bagaimana para ulama terdahulu dalam kitab Lataiful Ma'arif fima limawasimil ami minal wadhaif karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Lihatlah bagaimana para ulama terdahulu bahwasanya mereka senantiasa bergembira ketika bulan Ramadan akan datang kepada mereka. Salah satunya dalam kitab yang disebut atau kitab yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif fima limawasimil ami minal wadhaif. Beliau berkata, qala ba'dus salaf kanu yad'una Allah 6 ashhur an yuballighahum syahr Ramadan thumma yad'una Allah 6 ashhur an yataqabbala minhum. Para sahabat, para orang terdahulu ketika bulan Ramadan akan datang kepada mereka, bahkan 6 bulan mereka sudah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dapat menggapai Ramadan tersebut. Dan setelah Ramadan mereka masih berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal yang mereka kerjakan di bulan Ramadan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, betapa mulia, betapa agung bulan suci Ramadan ini. Kemudian hal yang kedua yang dapat dilakukan oleh seorang hamba di penghujung Sya'ban sebelum ia masuk kepada bulan suci Ramadan, yaitu mempelajari kembali materi fikih Ramadan, baik tentang keutamaan Ramadan, ahamiyatul Ramadan,
ahamiyatu syahr Ramadan, ataupun tentang muftirat as-saum, hal-hal yang membatalkan dalam puasa di bulan suci Ramadan, ataupun hal-hal yang dibolehkan dalam puasa di bulan suci Ramadan. Juga tentang rukun-rukunnya, yaitu al-imsak, menahan diri dari hal-hal yang dibatalkan. Juga niat, itulah termasuk rukun dari puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang disampaikan oleh sahabat yang mulia, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya suatu amal itu tergantung kepada niatnya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba ingin melakukan amal soleh, ingin melakukan amal kebaikan, hendaknya ia mengetahui dua perkara agar amal dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-ikhlas. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Mukhlishina lahuddin," yaitu mereka ikhlas dalam beribadah, dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu al-mutaba'ah, sesuai dengan tuntunan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di." Wajib atas kalian untuk berpegang teguh terhadap sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat ataupun perkataan para sahabat. Kemudian yang selanjutnya, hal yang ketiga yang dapat dilakukan oleh seorang muslim menyongsong bulan suci Ramadan adalah yaitu saling memaafkan. Tentu saling memaafkan tidak ada letterlek dalam hadis-hadis ataupun yang lainnya. Namun bagi seorang muslim hendaknya ia meminta maaf kepada saudara muslim yang lainnya. Tentu setiap muslim pasti memiliki kesalahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun." Setiap bani Adam, seluruh bani Adam, seluruh anak cucu Adam pasti pernah melakukan kesalahan, pasti pernah melakukan dosa, pasti pernah melakukan kezaliman. Maka sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang selanjutnya, poin selanjutnya yang keempat, sehendaknya seorang muslim untuk senantiasa beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, juga untuk bertaubat, yaitu taubatan nasuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man aktsaral istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari segala kesedihan, dan Allah akan memberikan kepadanya yaitu keluasan, kelapangan dari segala bentuk kesulitan, kesempitan dan sebagainya. Kemudian ia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rizki dari jalan ataupun arah yang tidak diduga. Kemudian saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang keenam yang dapat dilakukan oleh seorang muslim adalah senantiasa mensucikan dirinya, senantiasa mensucikan hatinya. Jika ia memiliki kesalahan, maka hendaknya ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia mengampuninya. Hendaknya ia meminta kepada sesama muslim untuk dimaafkan. Kemudian poin yang ketujuh yang dapat dilakukan oleh kaum muslimin, oleh seorang muslim ketika ia akan masuk kepada bulan suci Ramadan, yaitu hendaknya ia untuk segera melakukan puasa. Ketika ia memiliki qada, ketika ia memiliki hutang, maka ia harus membayar hutang tersebut dalam puasa. Maka ia segera berpuasa di akhir bulan Sya'ban ini. Yang kedelapan, hendaknya kaum muslimin ataupun seorang muslim, baik itu pelajar, baik itu guru, baik itu apapun ia memiliki profesi, hendaknya ia menjauhkan digitalnya, hendaknya ia menjauhkan HP dan sebagainya, karena hal tersebut akan dapat menyibukkan dirinya dari mempelajari Al-Quran, dari tilawah Al-Quran, dari tadabbur kepada Al-Quran. Kemudian poin yang kesembilan, dan ini merupakan poin terakhir, hendaknya seorang muslim memiliki target
memiliki rencana apa yang akan dia lakukan di bulan suci Ramadan. Jika seorang muslim tidak bisa merencanakan suatu hal, maka sebenarnya hakikatnya ia sedang merencanakan kegagalan tersebut. Maka hendaknya kaum muslimin, hendaknya kita semua untuk merencanakan apa yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan. Tentu hal yang paling utama adalah dengan membaca Al-Quran. Sebagaimana para sahabat terdahulu, contohnya Al-Imam Malik Ibni Anas, merupakan imam Darul Hijrah, yang disebut juga sebagai Najmus Sunan. Beliau luar biasa. Ketika datang bulan suci Ramadan, ia tidak memberikan kajian tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru ia masuk kepada bulan suci Ramadan untuk fokus membaca Al-Quran, untuk fokus mentadaburi Al-Quran, untuk fokus mengkhatamkan Al-Quran. Juga Imam Syafi'i rahimahullah senantiasa di bulan suci Ramadan ia melakukan 60 kali khatam. Ia melakukan 60 kali membaca Al-Quran. Subhanallah. Kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu al-jami' itu senantiasa mengkhatam Al-Quran dalam waktu 2 hari sekali. Subhanallah. Maka kita sebagai kaum muslimin hendaknya untuk mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dapat senantiasa melakukan ataupun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.